zaman tabi'in. Jadi memperingati Maulid itu adalah bid'ah. Kalau bid'ah itu semuanya golal, itu ngopinya kurang jauh. Ngopinya kurang jauh, belum sampai ke jambu. Kalau saya kan ngopinya sudah sampai ke jambu. Sebab di situ dalam grammar bahasa Arab atau tata bahasa Arab di situ menggunakan kata kulun. Kullu bid'atin dolalah wa kullu dolalatin binar. Itu menggunakan kata kulun. Kulun itu artinya kesemuanya. Arti sesungguhnya itu kesemuanya kulun. Kulun itu walaupun kesemuanya, tapi tidak memasukkan kesemuanya. Kalau tidak tahu tata bahasa Arab, mengartikan kulun ya kesemuanya. Semua bid'ah itu adalah sesat. Semua kesesatan adalah neraka. Semua penduduk Dusun Jambu memperingati Isra Mi'raj di RT 5, tepatnya di Musola Al Hidayah. Pakai kata semua, dalam bahasa Arab itu kulun. Ada enggak yang tidak hadir? Ada yang tidak hadir, ada. Apa hadir semua di sini? Tidak. Antara RT 5, RT 4, RT 6, RT 7, bahkan ada yang di Jakarta. Jadi kata-kata semuanya itu adalah mimbadi, bukan keseluruhan. Makanya para imam madhab mendirikan ilmu fikih. Ilmu fikih itu sebelumnya itu diciptakan sebuah ilmu usul. Jadi yang pertama itu ilmu usulnya, usul fikih, baru diciptakan ilmu fikih. Ilmu usul fikih, ilmu fikih itu juga bid'ah karena tidak ada zaman Nabi. Makanya tidak benar kalau mengharokati Al-Quran itu walaupun bid'ah itu masuk neraka. Karena bid'ah, para imam madhab itu sepakat bahwa bid'ah yang punya manfaat adalah bid'ah hasanah. Kecuali yang qot'i, yang sudah ada dalil nasnya, sholat itu mustaqbilal kiblat. Kalau di luar Ka'bah, kalau di sekitar Ka'bah itu mustaqbilal Ka'bah. Makanya mohon maaf kalau naik haji di depan Ka'bah itu niatnya usolli fardhol isya'i arba'a raka'atin mustaqbilal Ka'bah. Kalau di Indonesia karena jauh dari Mekah, melewati beberapa negara, melewati lautan, tidak mungkin pas dengan Ka'bah. Maka di luar Mekah yang jauh itu niatnya mustaqbilal qiblah. Walaupun kiblatnya itu Ka'bah. Besok kalau haji itu niatnya mustaqbilal Ka'bah, di depan Ka'bah. Ya boleh mustaqbilal kiblah karena sudah jelas kiblatnya adalah Ka'bah, maka lebih baik mustaqbilal Ka'bah. Jadi sesuatu yang lebih bermanfaat walaupun tidak ada di zaman Nabi
itu boleh-boleh saja, bahkan harus dianjurkan, seperti Maulid Nabi. Maulid Nabi ini memperingati Maulid Nabi, hukumnya bid'ah, tapi bid'ah yang baik. Selagi tidak ada maksiat ketika mengadakan Maulid Nabi, kok ada maksiat, jelas haram. Maulid Nabi baca sholawat joget-joget gitu. Wong sholawat kok sama joget-joget. Harusnya sholawat itu ya khusyuk. Sholawat itu adalah membacakan doa untuk baginda Nabi. Sholawat yang paling pendek, Shollallahu ala Muhammad, Shollallahu ala Muhammad, Shollallahu ala Muhammad, Shollallahu ala Muhammad. Ini sholawat yang paling pendek, namanya sholawat Jibril. Ini ketika Nabi Adam dulu nikah dengan Dewi Hawa, ini yang menjadi maharnya. Karena syarat nikah itu harus ada mahar, harus ada wali, harus ada saksi, harus ada sehot nikahnya. Jadi ketika Nabi Adam nikah dulu ya sama seperti nikahnya kita. Ada walinya. Siapa walinya Nabi Adam? Allah Rabbul Alamin. Yang menikahkan Nabi Adam dengan Dewi Hawa itu walinya Allah sendiri yang menikahkan. Yang menjadi saksi, ada yang menjadi saksi. Siapa saksinya ketika Nabi Adam dan Dewi Hawa itu menikah? Malaikat Jibril dan malaikat Israfil. Nah terus harus ada maharnya. Nabi Adam bingung maharnya apa. Mahar emas di surga nggak laku, Bu. Karena apa? Halamannya saja itu kerikilnya dari emas, dari intan. Bangunan-bangunan itu dengan emas, dengan intan, dengan permata. Jadi kalau di dunia itu emas, intan, berlian menjadi kebanggaan, di surga itu buat kerikil halaman istana kita. Mudah-mudahan kita semua jadi ahli surga, masuk surga tanpa hisab. Allahumma amin ya rabbal alamin. Jadi memperingati Maulid Nabi ini adalah bid'ah hasanah. Otomatis di dalam Maulid Nabi itu semuanya itu ibadah semua. Bacaan Al-Quran, ibadah, bacaan sholawat, ibadah, menceritakan perjuangan Nabi. Ini sunnah-sunnah. Sebab yang pertama mengadakan peringatan Maulid Nabi itu adalah seorang gubernur Irbil. Dulu ada namanya gubernur, namanya Irbil. Sekarang tidak ada. Sekarang wilayah Irbil itu masuk daerah Irak. Ketika itu wilayah Irbil itu menjadi jajahan Mongolia. Raja Mongolia yang sangat ganas namanya Genghis Khan. Nah itu rajanya namanya Syekh Muzaffar Shah. Syekh Muzaffar Shah itu bingung bagaimana supaya kita bisa melawan tentara Mongol, bagaimana kita bisa menang. Akhirnya
Raja Mudofar Shah ini memanggil pemuka-pemuka agama, para alim ulama, para kiai, para ustadz dikumpulkan. Ada seorang ulama yang mengatakan, nyuwun sewu, mohon maaf, Raja, bagaimana kalau kita adakan Maulud Nabi dan kita ceritakan perjuangan Nabi supaya masyarakat bersatu, supaya masyarakat bersemangat mengusir penjajah Mongolia di bawah kepemimpinan Genghis Khan. Akhirnya Raja Mudofar Shah ini sepakat dan mengumpulkan para pembesarnya untuk mengadakan peringatan Maulud Nabi selama 1 minggu. Bukan hanya siang tapi malam, 1 minggu selama siang dan malam. Pernah mengadakan peringatan Maulud Nabi 3 hari 3 malam di Desa Jambu? Kira-kira kapan? Bersambung.